Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di video ke-29 dari 30 tokoh jahiliyah yang mungkin Anda tidak tahu. Nomor 15 tidak akan membuat Anda tercengang, apalagi terguncang. Musailamah Al-Kadzab. Ini adalah tokoh ke-29 kita. Musailamah Al-Kadzab ini mempunyai nama asli yaitu Musailamah bin Sumamah bin Kabir bin Hubaib bin Al-Harits. Dia berasal dari Bani Hanifah. Nah, Musailamah Al-Kadzab ini terkenal sebagai orang yang suka memunculkan sifat kesombongan, kecongkakan, kemudian dia itu berambisi untuk mendapatkan suatu kedudukan. Nah, ceritanya, pada tahun 9 Hijriah, ada 17 orang utusan dari Bani Hanifah datang ke Madinah menemui Rasulullah SAW. Kemudian 17 utusan ini, salah satunya di dalamnya ada Musailamah Al-Kadzab. Kemudian 17 utusan ini ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian mereka masuk Islam. Tapi hanya Musailamah Al-Kadzab yang walaupun sudah masuk Islam, dia itu masih menyimpan ambisi yang jelek atau hasrat yang tidak baik, kemudian kesombongan di dalam dirinya. Dia bahkan pernah berkata, seandainya Muhammad mau memberikan kedudukan kepadaku sepeninggal dia nanti, sungguh saya akan beriman kepadanya dan memeluk agamanya. Sebelumnya Rasulullah SAW pernah bermimpi mendapatkan harta kekayaan duniawi yang melimpah begitu. Kemudian beliau juga mendapatkan 2 buah gelang yang kebesaran. Kemudian 2 buah gelang ini sangat mengganggu Rasulullah SAW. Kemudian di dalam mimpi tersebut Rasulullah SAW dibisiki untuk meniup gelang ini. Kemudian Rasulullah SAW meniupnya dan gelang ini pun hilang. Rasulullah SAW kemudian menakwil mimpi ini dengan 2 gelang tersebut adalah 2 orang pendusta yang akan muncul sepeninggal beliau. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar Musailamah Al-Kadzab ini meminta kekuasaan, Rasulullah SAW kemudian menemuinya pada waktu dia masih di Madinah itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, Musailamah, jika engkau meminta kekuasaan, maka aku tidak akan memberikannya kepadamu. Sekali-kali engkau jangan mencampuri urusan Allah. Jika engkau berpaling, niscaya Allah akan membunuhmu. Dan sungguh demi Allah, aku melihat dirimu adalah orang yang kulihat di dalam mimpiku. Dan ini adalah Sabit. Jadi pada waktu itu di sampingnya Musailamah ada orang namanya Sabit. Dan ini adalah Sabit. Dialah orang yang akan mengikutimu dan meninggalkanku. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini menjadi kenyataan. Sepulang ke Yamamah, jadi perwakilan Bani Hanifah ini ketika pulang ke Yamamah, Musailamah Al-Kadzab ini mulai terus memikirkan tentang kedudukannya gitu, posisinya, kekuasaannya dan segala macam. Kemudian dia sampai akhirnya menyatakan dirinya itu bersekutu dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu dia mengaku sebagai nabi. Jadi dia ini adalah nabi palsu pertama, itu Musailamah Al-Kadzab. Ini dia nabi palsu pertama. Nah, dia mengakui diri juga sebagai nabi. Tapi dia juga mengakui Nabi Muhammad SAW itu nabi. Jadi dia mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, tapi dia juga mengakui dirinya sebagai nabi. Jadi dia bersekutu dengan Nabi Muhammad SAW begitu. Kemudian dia membuat keputusan dan syariat sendiri. Dia menghalalkan minuman keras, kemudian menghalalkan juga zina. Nah, orang-orang dari kaumnya itu kemudian terperdaya dan ikut bergabung dengannya. Akhirnya lama-kelamaan Musailamah Al-Kadzab ini menjadi populer. Populer dia di Yamamah sampai dia mendapatkan julukan Rahman Yamamah. Kemudian dia juga menuliskan surat kepada Rasulullah SAW, yang mana isi surat itu adalah, aku bersekutu denganmu di dalam agama ini, kami akan mendapatkan separuh bagian dan separuh bagiannya lagi untuk orang-orang Quraisy. Rasulullah SAW kemudian membalas surat dari Musailamah Al-Kadzab ini dengan mengutip surah Al-A'raf ayat 128. Saya bacakan teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Diwariskannya kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah bercerita bahwa suatu ketika datang 2 orang utusan dari Musailamah Al-Kadzab datang mendatangi Rasulullah SAW. 2 orang utusan ini namanya Ibnu Nawahah dan juga Ibnu Athal. Mereka berdua datang, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka berdua, apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Kemudian mereka berdua menjawab, kami bersaksi bahwa Musailamah adalah Rasul Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku percaya pada Allah dan Rasulnya. Seandainya aku boleh membunuh utusan, maka kalian berdua ini sudah saya bunuh. Nah, pengakuan Musailamah Al-Kadzab sebagai nabi palsu ini itu terjadi pada tahun 10 Hijriah.
yang mana 1 tahun lagi Rasulullah SAW meninggal tahun 11 Hijriah. Nah, Musailamah Al-Kadzab ini nanti akan dibunuh pada waktu perang Yamamah di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan itu terjadi pada tahun 12 Hijriah. Teman-teman masih ingat dengan tokoh bernama Wahsy bin Harb, orang yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an di perang Uhud. Nah, ceritanya ketika Wahsy bin Harb ini selesai dari perang Uhud, dia pulang kembali ke Mekah dan dia akhirnya dibebaskan oleh Jubair bin Mut'im. Kemudian dia menetap di Mekah sampai Rasulullah SAW dan kaum muslimin datang untuk menaklukkan Mekah. Nah, ketika Mekah sudah takluk pada kaum muslimin, kemudian Wahsy bin Harb ini pindah ke Taif. Lalu ketika penduduk Taif juga berbondong-bondong masuk Islam, Wahsy bin Harb ini pengen mengungsi ke Syam. Tapi sebelum dia pergi berangkat ke Syam, ada orang yang berkata kepadanya, "Hai Wahsy, demi Allah, Rasulullah SAW itu tidak akan membunuh siapapun yang masuk di dalam agamanya." Maka Wahsy bin Harb ini pun hatinya merasa terketuk, kemudian dia berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW, dan dia bersyahadat di depan Rasulullah SAW. Ketika Wahsy bin Harb ini berdiri di depan Rasulullah SAW dan mengucapkan syahadat, Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Wahsy, "Apakah engkau Wahsy?" Kemudian Wahsy menjawab, "Benar Rasulullah, saya Wahsy." Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Duduklah dan ceritakan kepadaku bagaimana engkau membunuh Hamzah." Kemudian Wahsy berceritalah bagaimana dia membunuh Hamzah ini seperti cerita yang kita baca di buku-buku sirah. Jadi dari awal sampai akhir bagaimana Jubair bin Mut'im menyuruh dia dan segala macam, kemudian bagaimana dia mengendap-endap di perang Uhud, kemudian dia menombak Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dan segala macamnya itu. Setelah dia bercerita, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Wahsy, "Pergilah engkau dari hadapanku dan tolong jangan pernah muncul di hadapanku." Karena Rasulullah SAW itu kalau lihat Wahsy pasti sedih, langsung sedih karena mengingat Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Maka Wahsy pun mulai saat itu dia pergi dari hadapan Rasulullah SAW dan dia tidak pernah muncul di hadapan Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW meninggal. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kaum muslimin itu berperang dengan Musailamah Al-Kadzab ini, kemudian dikenal dengan perang Yamamah. Nah, di dalam perang Yamamah ini Wahsy bin Harb itu ikut. Jadi ketika dia mendengar ada panggilan untuk perang Yamamah, dia ikut. Dia ikut dalam perang Yamamah, kemudian dia membawa juga tombak yang sama yang dia pakai untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Kemudian dalam perang itu dia mengendap-endap mencari Musailamah Al-Kadzab, kemudian dia membunuh Musailamah Al-Kadzab dengan cara yang sama persis dengan dia membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Kemudian setelah peristiwa itu dia kemudian berkata, "Jika memang aku yang membunuh Musailamah Al-Kadzab, maka sesungguhnya aku telah membunuh sebaik-baik manusia dan aku juga telah membunuh seburuk-buruk manusia." Sebaik-baik manusia itu maksudnya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, dan seburuk-buruk manusia adalah Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi palsu ini. Nah, itulah cerita akhir dari Musailamah Al-Kadzab, teman-teman. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Selamat berbuka puasa dan sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.